Jadi ini loh Dek, untuk belajar bahasa Inggris di sini sebenarnya gampang, tetapi tujuannya beda-beda. Kalau nanti setelah lulus dari SMA, goalnya adalah di SBMPTN, berarti kalian fokusnya di reading, karena untuk UTBK itu semua reading text. Tetapi kalau nanti misalkan fokusnya kalian adalah di ikatan dinas, berarti model soalnya adalah grammar. Nah, di sini tuh Mbak Ika untuk pertama kali di sini sebenarnya lebih cenderung kepada bahasa Inggris ini menyenangkan loh. Bahasa Inggris itu apa istilahnya ya? Asik loh. Nah, kalau di Primagama untuk bahasa Inggris itu seperti matematika, fisika dan sebagainya. Jadi ada cara cepatnya mengerjakan bahasa Inggris. Nah, di sini untuk pertemuan pertama karena memang kondisi ya sebenarnya lebih enak untuk Mbak Ika itu ngajarnya kita langsung, tapi karena kondisi jadi kita seperti ini dulu ya Dek ya. Nah, di soal yang Mbak Ika share tadi kita bahas, tapi mungkin waktunya nggak banyak karena memang lebih enak ketika kita mengajar langsung. Nah, kita mulai dari soal di nomor 1. Nah, di situ kalau diperhatikan, a number of students bla 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 complaining about the test. A number of the students complaining about the test. Mungkin ada yang jawab kebanyakan ya, kalau melihat soal ini di soal nomor 1, ini kebanyakan siswa itu akan menjawab B. Tetapi ada juga yang menjawab A. Kenapa jawabnya A, Mbak? Karena ada E biasanya gitu. E itu kan 1, maka is gitu. Padahal untuk soal ini kan soalnya sepele. Tetapi kalau kita lihat dari konteksnya di soal nomor 1 seperti ini, Dek. Jadi kalau nomor 1, kalau kalian perhatikan di sini ada a number. A number. Walaupun pada akhirnya di belakang itu kan ada a number of students, tetapi kita fokusnya pada a number. Jadi a number itu sangat berbeda dengan the number. Karena kalau kita nggak memahami apa itu a number sama the number, nanti akan terjadi kesalahan ketika menentukan jawaban. Nah, kalau a number itu artinya sejumlah. Sejumlah. Tapi kalau the number itu artinya jumlah. Nah, berarti kalau sejumlah itu kan banyak, maka di sini jamak. Tapi kalau the number itu kan tunggal. Karena ada kata the-nya. Nah, berarti A ini bukan patokan bahwa ketika ada A ini berarti 1. Itu bukan. Beda kalau misalkan a student, a pen, a book itu kan 1. Tetapi kalau ada E di sini, A-nya ini biar ingat ya Dik ya, biar mudah mengingatnya, A ini singkatan dari akeh. Nah, akeh berarti kalau a number itu artinya jamak. Kita kembali ke soal. Nah, di soal di situ ada a number of student, sejumlah siswa complaining about the test. Komplain tentang tes itu. Maka di situ jawabannya adalah jamak. Sehingga jawabannya yang R. Kemudian untuk konteks yang sama di soal nomor 2 itu juga sama. Ada number of reporter. Sejumlah reporter. Konteksnya sama, berarti A-nya itu adalah sejumlah jamak. Berarti kalau jamak ketika kita melihat pilihan itu kan ada was, were, has been, have been, are. Di antara 5 pilihan itu yang jamak adalah yang B, D, sama E. Tetapi untuk di soal nomor 2 ada keterangan waktu di belakangnya, Dek. Nah, di situ ada kata since. Coba kita lihat. Since, jadi ada a number yang berarti jamak, sejumlah gitu kan. Tetapi di situ ada a number. Kalau kita gambarkan seperti ini. Nah, tadi di situ di kalimat terakhir
di nomor 2 itu kan ada kata since. Nah, ketika ada since, kemudian ada for, kemudian ada already, maka silahkan dicari yang jawabannya has atau have yang diikuti oleh verb 3 atau been. Nah, karena tadi ada kata since, ini kan ada 2, has sama have. Waktu SMP atau mungkin kapan ya kalian terakhir ketemu gurunya? Di situ mungkin pernah disampaikan. Jadi kalau he, she, it, satu orang atau satu benda. Dulu waktu teorinya seperti ini. He, she, it, satu orang satu benda dikasih s. Gitu kan? Tapi kalau they, we, I, you, 2 orang atau 2 benda kan nggak dikasih s, atau dengan kata lain berupa verb 1. Mungkin waktu SMP ya, sering anak-anak menyingkat Dewi Ayu Radoyan S gitu kan. Dewi Ayu 2 orang 2 benda kan nggak pakai s. Sehingga perbedaan di sini has atau have, kalau subjeknya he, she, it, satu orang satu benda berarti yang pakai s, maka di sini yang has. Tapi kalau Dewi Ayu yang nggak pakai s berarti yang have. Nah, kembali ke soal. Berarti kalau di soal seperti ini tadi yang jawab yang ada since berarti keterangannya jamak karena ada a number. Jamaknya since berarti jawabannya yang D. Kasusnya yang masih sama ya untuk nomor 3. Untuk nomor 3, maaf ya, lagi error ini. Untuk nomor 3 di situ ada